Semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Terima kasih Pastor Yongki buat kesempatannya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan jadikan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Biarlah pagi hari ini, renungan kita pagi hari ini saya beri judul Dalam Tinggal Tenang dan Percaya Terletak Kekuatanmu. Sama-sama dengan saya katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Saya mau mengawali dengan sebuah cerita yang sangat simpel dari sebuah keluarga. Suatu pagi anak bungsu dalam keluarga itu bangun terlambat. Dengan tergesa ia berlari menuju meja makan untuk sarapan. Tanpa sengaja ia menyenggol miniatur bangunan milik kakaknya untuk proyek sekolah. Miniatur itu rusak dengan parahnya. Kakaknya panik dan sedih karena tidak akan ada sempat waktu untuk memperbaikinya. Kakaknya berpikir untuk tidak masuk sekolah karena takut mendapat nilai yang jelek. Dengan perasaan kecewa, ia menceritakan hal tersebut kepada ayahnya, berharap supaya ayahnya mengizinkan dia untuk tidak sekolah. Tetapi sang ayah dengan hati yang tenang, dengan ketenangan dan penuh kasih membantunya memperbaiki miniatur itu dengan cepat. Dan miniatur itu menjadi lebih indah, menjadi lebih kokoh dari sebelumnya, dan mengantarnya ke sekolah. Sama seperti hidup kita, mungkin ada sesuatu yang rusak, tersenggol, tapi kita datang kepada Bapa, Bapa menjadikannya jauh lebih indah, jauh lebih kokoh. Dengan ketenangan dan penuh kasih, kita datang ke hadapan Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji nama Tuhan. Saat saya merenungkan firman ini, ada kesan, ada rema yang saya terima, bahwa katanya firman Tuhan itu menawarkan rahasia, kunci. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sepertinya saya dapat ada rahasia atau kunci, bahkan strategi cara untuk menjadi kuat di tengah tekanan. Adalah tinggal tenang dan percaya. Background dari ayat ini saya membaca sebelumnya. Background dari ayat ini saya simpulkan aja ya saudara. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami kesulitan yang sangat dahsyat dalam bidang politik. Mereka memilih untuk mengandalkan kekuatan. Mereka memilih untuk mencari pertolongan, perlindungan dari Firaun, orang Mesir. Dan saat itu Tuhan menegur dengan keras untuk bertobat dan memberikan tawaran, rahasia, jalan keluar, di mana mereka bisa menemukan keselamatan, di mana mereka bisa menemukan pertolongan yang sejati, kekuatan yang mereka butuhkan. Dikatakan di situ terletak kekuatanmu, menunjukkan terletak itu menunjukkan keterangan tempat, lokasi di mana kita bisa menemukan kekuatan. Sama halnya dalam hidup ini, ada di mana kita mengalami musim-musim yang tidak enak, mengalami masalah, kesulitan, tekanan, ketidakpastian. Kita sometimes merasa terjepit, yang buat kita benar-benar terperosok sampai kita bilang, Tuhan gimana ya caranya? Dan saat ini, di firman ini, Tuhan menegur orang
Israel untuk bertobat. Di pagi ini kita ditegur Tuhan untuk bertobat. Amin, saudara. Untuk bertobat mengandalkan kekuatan kita. Untuk bertobat mengandalkan segala manusia, kekuatan manusia. Puji nama Tuhan. Pada umumnya manusia saat mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang terjepit, terhampas, atau sulit, tekanan, umumnya manusia tuh buru-buru mencari jalan keluar. Umumnya kita buru-buru cari pertolongan. Umumnya kita cari list-list koneksi kita. Siapa ya yang kira-kira bisa nolong kita? Tapi pagi ini Tuhan mengatakan bertobat. Bertobat untuk mengandalkan kekuatanmu. Bertobat untuk mengandalkan cara pikirmu. Bertobat untuk mengandalkan koneksi-koneksimu. Itu yang Tuhan mau kita lakukan pada pagi hari ini. Kenapa saat situasi yang terjepit itu membuat kita khawatir, membuat kita panik. Rasa panik itu muncul saat manusia merasa tidak mampu, keluar dari kendalinya, out of control. Jadi pada pagi hari ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Tahukah saudara, untuk bisa tenang di situasi yang sangat buruk, di dalam tekanan, di dalam ketakutan, di dalam tekanan terancam, itu ada, untuk tenang itu sendiri adalah hal yang luar biasa. Amin, saudara. Ketenangan itu sangatlah luar biasa saat situasi yang rusuh, saat ketidakpastian di sekitar kita, saat yang dihadapi kita, di hadapan mata kita adalah yang tidak baik. Untuk kita menjadi tenang adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan itu menegur orang Israel untuk bertobat, untuk tidak lagi mengandalkan manusia. Di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di Yeremia pasal yang sama ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita mau terkutuk atau diberkati? Yang mana yang kita mau? Amin, saudara. Dua ayat ini dengan pasal yang sama mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Di sini, di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, di firman Tuhan ini dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang. Firman Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi kita tinggal tenang, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang terlebih besar. Amin, saudara. Kita bisa tenang karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala yang kita lihat. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin, haleluya. Tuhan yang berperang untuk ganti kita. Dalam menghadapi kekacauan, kita dipanggil untuk diam, untuk tenang, dan percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan yang ambil kontrol atas semuanya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya tidak boleh khawatir? Of course enggak, karena kita itu manusia. Khawatir itu adalah salah satu sifat manusia, suatu perasaan. Wajar kalau kita khawatir. Wajar kalau kita khawatir dalam menghadapi masalah. Tetapi saat kekhawatiran itu ada, kita ada firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Di firman Tuhan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir, khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau saat kita menghadapi sesuatu yang gak enak, kekhawatiran itu muncul, itu wajar, katakan wajar. Tapi buru-buru saudara, jangan tinggal diam. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai pikiran kita. Langsung perkatakan firman. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Aku tahu sesuatu yang gak baik Tuhan. Tapi karena firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir. Kunyatakan semua dalam doa. Karena dalam kekhawatiran, kita berdoa, kita memilih untuk berdoa daripada panik. Karena dipikir-pikir saudara, panik itu tidak menambahkan sesuatu yang baik. Jangankan yang baik, menambahkan saja tidak, apalagi sesuatu yang baik. Tidak ada aksi atau sesuatu yang lahir dari kepanikan, yang menimbulkan kebaikan, yang membawa kita satu jengkal untuk kebaikan. Tetapi doalah, karena doa itu nggak menjawab, tidak menggantikan kenyataan, benar. Tetapi doa itu yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Di ayat 7, Filipi 4 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus. Jadi saat kepanikan itu ada, kita lawan dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji nama Tuhan. Jadi saya mendapat dari firman ini adalah dalam masalah, dalam tekanan, terletak kekuatan kita, ketenangan kita, dan kekuatan kita dalam percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dengan kepercayaan kita penuh melahirkan ketenangan. Amin saudara. Saat kita dalam tekanan hidup, dalam kesedihan, kekhawatiran, situasi yang tidak pasti, tidak nyaman, firman Tuhan mengatakan dunia ini akan semakin jahat. Jadi wajar aja yang kita lihat tidak baik. Amin. Tuhan mau kita tinggal tenang dalam hadirat-Nya, percaya akan kuasa-Nya. Libatkan Tuhan dalam setiap hal, even buah-buah pikiran kita. Apa itu buah-buah pikiran kita? Rencana-rencana kita, plan-plan kita atas hidup kita. Libatkan Tuhan. Cari kehendak-Nya. Kehendak-Nya ada di firman Tuhan. Dalam ketenangan dan percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak sekalipun gagal atas rancangan-rancangan yang ajaib yang diterapkan, yang dirancangkan atas hidup kita. Amin saudara. Dalam ketenangan, percaya kuasa-Nya, disitulah terletak kekuatan kita. Terletak kekuatan orang-orang anak-anak Tuhan. Oleh tuntunan Roh Kudus kita dimampukan, diberikan hikmat untuk melewati setiap musim hidup kita. Amin, saudara. Jadi saat situasi yang tidak baik, katakan dirimu, tenang. Pertama adalah ketenangan. Untuk mencari ketenangan itu enggak lain, saudara. Hanya ada dalam hadirat Tuhan. Enggak usah kalau sesuatu yang tidak baik terjadi, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, tekanan hidup terjadi, penyakit mungkin saat dimana kita mendengar diagnosa dokter, atau dimana kita mendengar sesuatu yang tidak baik. Pengalaman hidup saya tahun lalu ya, waktu saya mendengar mama saya kena kanker, itu udah macam-macam saudara. Mama saya di Indonesia, segala macam-macam. Tidak bisa tenang sebetulnya secara manusia. Karena ada perasaan-perasaan manusia yang involved. Tapi jangan biarkan itu menguasai kita. Kita langsung berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu ketenangan ku terima. Amin saudara. Karena kekuatan orang Kristen itu lahir dari ketenangan dalam hadirat Tuhan. Biarlah renungan pagi ini mengingatkan kita kembali apapun yang terjadi dalam hidup kita ke depannya, yang membuat kita salah fokus atau khawatir, terjepit. Ingatlah yang pertama, tenang,
Amin, saudara. Katakan, diam dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi biarkan kita mengingatkan, oke Tuhan, semua yang saya lihat, biarlah saya diam dalam hadirat-Mu, dalam ketenangan, dan karena saya percaya dalam ketenangan dan percaya Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang luar biasa, itulah sumber terletak kekuatan kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Izinkan saya berdoa. Shikara bayara bayara bayara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur atas hadirat-Mu, bersyukur atas firman-Mu yang terus menegur, mengingatkan kami. Hanya diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sering kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami minta ampun ya Bapa. Kami mau menjadi orang yang diberkati. Kami nggak mau menjadi orang yang terkutuk atas mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang yang diberkati karena kami Tuhan menaruh kepercayaan, pengharapan kami penuh atas Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami penuh. Kami mau. Kami sadar penuh. Kami mau untuk melatih diri kami untuk tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib itu, yang memampukan kami. Dari mula pertolongan kami Tuhan. Itu kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami, menguatkan kami, dan bahkan menjadikan kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan dalam roh hati kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas. Pimpin kami hari ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa firman-Mu. Kehidupan setiap kami, kehidupan keluarga kami Bapa. Jangan lepaskan kami sedetik pun dari dalam kuasa-Mu Tuhan. Dari dalam tuntunan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau memastikan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau cari hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang Bapa. Karena dari situlah terletak kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.